لنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berharap rahmat hidayah dan kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Taufiqul Hidayah yang insyaallah akan memberikan kajian duha pada kita. Seterusnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah, karyawan rumah sakit Islam di Indonesia, kembali kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai kita berniat untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ibadah di sisi Allah dan tadi belum sampaikan oleh guru kita nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, para hadirin rahimahullah selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz Taufiqul Hidayah MH. Pada Ustaz kita bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan ilal makan
والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على سيدنا محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insyaAllah pada pagi hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ucapan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di dalam majlis-majlis kajian kita, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi dalam riwayat Imam At-Tabrani, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah. Siapa saja yang bersegera pergi ke masjid untuk tujuan menuntut belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan, maka Allah menjanjikan, kata Rasul, ia dapati pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dengan sempurna, kata Rasulullah. Artinya walaupun jasad kita di sini, walaupun jasad kita tidak di kota suci Makkah dan Madinah, tetapi dengan hadirnya kita di majlis ilmu, Allah berikan pahala seumpama kita berangkat ibadah haji, kata beliau. Maka inilah nikmatnya kita hadir di majlis-majlis ilmu tersebut, karena duduknya didapati diganjar dengan pahala. Kemudian kini ingatnya ke Allah pun juga diganjar pahala. Langkahnya menuju rumah Allah pun juga diganjar sebagai pahala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan dan menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insyaAllah kita dapatilah janji Allah dalam Al-Quran, kita dapati nikmat tertinggi, yaitu bisa nanti di dalam surga bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengambil dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim yang tertulis dalam Sahih Muslim. Maka nanti disyarahlah kitab hadisnya Imam Muslim ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kita ambillah dalam riwayat Imam Muslim pada nomor hadis ke-479 dan nomor 480. Apa kata Rasul dalam hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azimmu fihi Rabba azza wa jalla. Sesungguhnya aku dilaranglah membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Fa'amar ruku, maka adapun tak kala sedang ruku, fa'azimmu fihi Rabba azza wa jalla, maka agungkanlah olehmu Allah Ta'ala. Wa amma sujudu, dan ketika bersujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam doa.
fakamin ayyustajabalakum, sehingga layak bagimu doamu dikabulkan oleh Allah. Itu doa hadis yang pertama. Maka hadis yang kedua dalam riwayat Imam Muslim, hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarangku, kata beliau. Apa yang dilarang dari Rasulullah tersebut? An aqra'a raki'an aw sajidan. Bagaimana Nabi melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud itu sendiri. Jadi nampak dari dua hadis tadi ada larangan Rasulullah membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Ketika hadisnya cuma dibaca seperti itu saja, maka muncullah pemahaman kita bahwa andai orang membaca Quran ketika ruku dan sujud, maka berdosa karena dilarang kalimatnya. Tapi untuk memahami hadis Rasulullah itu, lihatlah ke penjelasan ulamanya. Maka Imam Nawawi mensyarah dari hadis itu, menjelaskan dua hadis tersebut yang beliau tulis di dalam kitab beliau. Beliau beri judullah Fi ahwali tukrahul fihal qiraah. Bagaimana keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di mana seseorang makruh membaca Al-Quran, kata beliau. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itulah makna penjelasannya. Ada hal-hal makruh di dalam kita hidup ini, keadaan-keadaan, kondisi di mana seseorang makruh membaca Al-Quran. Padahal kan kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu mahbubatun alal itlaq, sangat disukai dan dianjurkan untuk membacanya. Kalau bisa banyak-banyak membacanya. Tapi ada kondisi, kata Imam Nawawi, di mana kita makruh membaca Al-Quran. Kalau makruh, rancak ditinggalkan, rancak di kerajaan Bapak Ibu. Baru kadapek pahala kalau ditinggalkan. Nah, jadi makna hadis Nabi itu bukan sampai makna larangan haram, tidak. Tapi larangannya cuma sampai jatuh ke makruh saja. Kapan sajakah keadaan-keadaan makruhnya seseorang membaca Al-Quran? Yang pertama lewat hadis Nabi tadi, fatukrahul qira'atu fi halir ruku'i was sujudi, maka dimakruhkan bagi seseorang membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud dalam salatnya. Jadi ketika kita salat, cukup dalam ruku dan sujud itu bertasbih, membaca subhana rabbiyal azimi ataupun subhana rabbiyal a'la tak kala sujudnya. Jangan nanti baca Quran, kita sedang salat berjamaah, imam sujud, kita sujud, tapi imamnya lama sujudnya. Saat imam lama sujudnya, awaklah sudah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, imam masih sujud, awak tambah salah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Makruh, dilarang tidak, tapi makruh saja. Kenapa sampai makruh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud itu? Karena di dalam ruku dan sujud sudah ada ketentuan apa yang harus dilakukan. Biasanya Bapak Ibu ketika ruku dan sujud itu Bapak Ibu kerjakan. Yang jalih membaca tasbihnya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Selesai membaca tasbih dalam ruku, contohnya siap wak membaca subhana rabbiyal azimi, mengawak Bapak Ibu. Langsung yang tidak, bangkit lagi. Ada rahasia dalam ruku dan sujud itu dan harus dilakukan. Buka Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Tarahum ruk'an sujjada.
perhatikan mereka yang rukuk dan sujud itu. Mana mereka yang rukuk sujud itu, wahai Allah? Allah mengatakan, yabtaguna, mereka meminta, bermohon dan berdoa kepada Allah. Jadi di saat rukuk dan sujud, apa ketentuannya kata Allah yang harus dilakukan dalam rukuk dan sujud? Bukan membaca Quran, tapi disuruh untuk meminta dan berdoa. Jadi kalau Allah lah nyuruh minta dan doa, kira-kira Bapak Ibu yang akan diminta ke Allah kira-kira. Kan Allah nyuruh tu, mintalah kata Allah dalam rukuk dan sujud. Ketika Allah nyuruh minta, kira-kira anak Bapak Ibu minta. Kok diam siapa ini? Tak ada yang akan diminta dah. Banyak apa yang akan diminta? Sehat badan, meninggal Rasulullah lima. Minta piti banyak ada apa itu? Tidak ada. Minta kayu gadang? Tidak. Tidak ingin Bapak Ibu piti banyak kayu gadang. Ancak lah kayu gadang. Karena Nabi Muhammad itu kan kaya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin? Tidak ada Nabi Muhammad itu miskin. Orang kan menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, bajunya kemudian lusuh, cabik-cabik bertumbuk. Tidak, beliau itu kaya, tapi untuk kepribadian beliau sederhana. Di mana bukti kayanya Nabi Muhammad? Beliau pernah dalam satu riwayat menyembelih 63 ekor onta dan 37 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali. Maka 63 ditambah 37, maka beliau total berkurban 100 ekor onta di waktu itu. Satu ekor onta harga paling murah hari ini 30 juta, 30 kali 100, 3 miliar bitinya. Mungkinkah Nabi Muhammad miskin? Tidak mungkin. Minta kayu ke Allah, minta piti banyak ke Allah, bolehkah? Boleh. Rancak lawak piti banyak lain. Kalau piti banyak, mau dia kurban patang, tak cik batu juh awak je orang lain. Tapi cik surang awak lain. Itu kalau piti banyak. Bolehkah memintanya? Sambung ayatnya. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan. Minta dua hal kata Allah. Apa saja yang diminta dua hal itu wahai Allah? Yang pertama fadlan. Apa itu fadlan? Berkaitan dengan keutamaan di atas dunia. Jadi Allah katakan minta yang paling utama di atas dunia ini. Apa yang paling utama? Tidak lain dari harta dan uang. Kan duit di dunia sanang dek piti, tapi akhirat sanang dek amal. Kan itu kecil orang siswa. Kalau dunia dan membuatnya sanang, ia pitihnya. Kalau akhirat baru dengan amal. Maka minta dalam rukuk dan sujud boleh, silahkan. Dan yang kedua yang akan diminta dalam rukuk sujud itu sambungan ayatnya waridwanan. Minta yang kedua ridwan. Apa itu ridwan? Maknanya ridha dan keutamaan akhirat, yaitu surga. Makanya doa kita sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhaka, reda engkau, wal jannah, dan surgamu ya Allah. Jadi minta dunia, minta harta, akhirat minta surga. Allah tawarkan, ingin kau masuk surga? Ya ya Allah, surga yang mana? Yang paling tinggi ya Allah. Aku amalnya. Apa amalnya? 3 saja, tak banyak-banyak. Pertama, malam bangun tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur tu isi dengan istighfar, minta ampun. Dan rajin-rajin sedekah dan infak. Kalaulah itu yang Bapak Ibu lakukan, itulah sarubuk paling tinggi dapat nanti itu. Malam jago, waktu sahur istighfar, sedekah, rajin. Jadi sedekah tu tidak harus nunggu. Ya Allah, kalau dapat biti 1 juta, sedekah mau 100 ribu. Tidak harus begitu. Bara ado sedekah seketik je ni. Itu caranya. Mana tahuan di situ lo keberkahan harta yang Allah berikan.
Karena kami dulu punya orang tua. Orang tuamu mondok beliau dulu di Lubuk Aluang. Jadi waktu beliau mondok di Lubuk Aluang Pariaman, orang dulu tu pondok, kata beliau, sekolah dari Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad libur, tidak sekolah. Jadi hari Kamis itu berangkatlah beliau siang-siang siap zuhur dari Lubuk Aluang berangkat ke Bukit Tinggi. Mana beliau berangkat hari Kamis tu ke Bukit Tinggi, 3 hari di Bukit Tinggi, beliau memakia. Tahu Bapak Ibu memakia? Tahu Bapak Ibu? Ada anak sekolah pakai kin sarung, pakai peci, membawa karung barih cik. Dia Bapak Ibu. Itu memakia namanya. Pakiah. Pakiah. Jadi waktu itu biasa tuh orang-orang pondok Pariaman tuh model itu. Kenapa? Memang untuk kebutuhan dirinya sekolah. Karena orang tua kami dulu, ayah beliau kerajonya mari di Rimbo. Jadi mari itu tak pakai tinso, juari sinan sulang siku sulang diganti mirip begitu. Seminggu tak keluar dari Rimbo sampai batang kayu itu tabang. Model itu pula sulitnya dulu. Jadi di saat karajo orang tua beliau cuma mari di tengah Rimbo, akhirnya uang sedikit tak taluk menyekolahkan anak, tapi anak kau dibawalah oleh guru ke Lubuk Aluang, dimasukkan pesantren untuk makan dan lanjut aja memaki, itulah caranya. Jadi kok nampak jadi Bapak Ibu anak-anak tu aja skeptik 2000 jadi juga, baris saliter jadi juga, untuk akan dimakannya saja, untuk akan dimakan juga pambali balanjonya saja. Cerita orang tua kami dulu, waktu apa berangkat dari Lubuk Aluang ke Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi kok orangnya elok-elok, paragiah cik beliau. Bantu Pak, di pasar bawah tu 5 KB bayam dan dijualnya, 5 KB pucuk ubi dan dijualnya, pisang kadang 3 sikit dan dijualnya, tapi satio awak lalu main bau tarik marina kau sedekah seketik. Coba bayangkan, tidak harus nunggu piti berjuta-juta dulu baru sedekah. Tidak harus nunggu harta dulu baru sedekah. 5 bayam dan dijualnya barak kata jual Bapak Ibu. Tapi nan sedekahnya diberikan. Maka berkahnya harta itu datang dari sedekah tadi itu. Makanya orang dulu, zaman-zaman Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu, kan hidupnya tenang-tenang. Kerajonya ke sawah, kerajonya ke para ayahnya ibu, anak banyak-banyak, 8, 9, 10 sebalik 2 balik. Kemudian sudah kerajonya ke sawah bari anak banyak, memasaknya pakai tungku dulu deh. Sudah masak pakai tungku, menyasah kain ke batang air. Tapi tanang-tanang sehidupnya nampak. Tagadang juga anak 10 orang tu. Kini yang suamilah bagaji 5 juta sebulan, dan isteri bagaji yang 4.999.099 lah, hampir 10 juta gajinya sebulan. Gaji sanang bapakkan rancak dak kumuh-kumuh sama dia orang kepara, anak surang baduonya. Kemudian yang memasak tinggal manakan, yang menyuci tinggal memutar, nan setiap tanggal 25 paniangnya menunggu tanggal 1 tiba. Kenapa itu terjadi? Bukan kurang uang, tapi kurang berkahnya. Kenapa berkah itu hilang? Mungkin kami jarang untuk berbagi. Jadi kalau ingin dapat keutamaan akhirat, ayo mau itulah caranya, kata beliau. Jadi saat ruku dan sujud itu, maka dimakruhkan membaca Quran. Kenapa? Karena ketentuannya langsung dari Allah saat ruku sujud, berdoa dan meminta. Apa yang diminta? 2, fadlan keutamaan dunia, dan ridwan keutamaan akhirat. Itu makna yang pertama. Maka Imam Nawawi menjelaskan lagi berikutnya, tidak cuma makruh membaca Quran ketika ruku dan sujud. Yang kedua, wa tukrahu qira'atu mazada 'alal fatihati lil ma'mumi fi salatil jahriyah iza sami'a qira'atal imam. Dan makruh juga kata beliau
bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah tak kala mendengar imam membaca Al-Fatihah. Itu yang kedua. Jadi kita salat jemaah, imamnya baca Al-Fatihah jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Sedang imam membaca, awak di belakang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Makruh hukumnya. Kenapanya makruh? Karena dalam mazhab kita Syafi'i diterangkan bahawa mazhab Syafi'i mengambil dalil dari Al-Quran. Ketika imam membaca Al-Fatihah, tugas makmum cuma mendengarkan saja dulu. Jadi dengar saja dulu sampai sudah lah, sampai waladhdallin amin, baru makmum membaca Al-Fatihah. Jadi itu caranya dalam mazhab Syafi'i. Tapi syaratnya iza sami'a qira'atal imam, apabila makmum mendengar Al-Fatihah imam. Tapi kalau tidak terdengar dia Al-Fatihah imam, sunat wak langsung membaca Al-Fatihah. Tapi kalau terdengar, nanti baca. Lah siap imam baca Al-Fatihah, baru makmum membaca Al-Fatihah. Kuncinya terdengar. Jadi kalau orang tuli, mohon maaf, orang tuli di situ contohnya itu. Orang tuli, orang peka, misal awak sama berjemaah, awak terdengar dia Al-Fatihah imam, sebelah awak orang tuli, peka, tak terdengarnya Al-Fatihah imam, maka orang tuli itu sunnah membaca Al-Fatihah sekali. Bagi awak yang terdengar, jangan dibaca dulu. Nanti kalau selesai imam membaca Al-Fatihah. Jadi bercerita orang tuli peka tu adalah kisah dari Habib Munzir Al-Musawwa Al-Marhum. Habib Munzir Al-Musawwa Al-Marhum ketika beliau aliyah di pesantren, khatib Jumat tidak datang. Jadi disuruhlah beliau naik mimbar untuk jadi khatib. Dan naik mimbar jadi khatib itu kan tidak gampang, berat itu. Sudah mental awak diuji, rukunnya pun harus takana dia. Karena kalau lupa rukunnya, tinggal rukunnya wak khutbah, maka tidak sah Jumat orang sadolahnya. Maka khatiblah yang menanggung dosanya di akhirat sadolahnya. Itulah dahsyatnya. Makanya kami dulu baru diizinkan untuk menjadi khatib Jumat ketika selesai mengaji tentang bab Jumat dengan guru kami. Kecik beliau, alah boleh yang ketubah, baru boleh ketubah. Karena bahaya itu berat. Bara banyak orang Jumat, samu saji ko penuh orang Jumat. Tidak sah rukun khutbah awak baca, maka tidak sahlah jemaah Jumat ke Jumat solahnya. Tidak sah Jumatnya. Siapa yang menanggung dosanya? Khatibnya. Abah kecik ke menanggung dosa orang sebanyak itu. Makanya dahsyat. Jadi beliau Habib Munzir Al-Musawwa naik ke mimbar, tapi dek sekali itu naik tergugup-guguplah berbicara. Rukunnya lain, tapi mengeceknya gaguk-gaguk. Sudah beliau berkhutbah, pas bersalam-salam dengan jemaah, membudui sen jemaah seluruhnya. Dek gara-gara awak gaguk-gugup tadi. Ketika awak gaguk-gugup, dek kemudian dek gara-gara jemaah membudui, ada satu orang bapak-bapak bersalam galak. Santiang, hebat, gimana hebat kecapat. Heranlah Habib Munzir tu. Sebanyak ke jemaah Jumat yang lain membudui selahnya. Dan nampak surang tu mengecek hebat ngeceknya. Tu senang hati ada orang mengecek hebat. Dek hati sedang senang ada orang memuji, datang anak apa tu? Kecek anak apa tu? Mohon maaf Ustaz, apa pakak keceknya. Jadi yang memuji tu siapa? Orang yang tak mandang aku tu bawa kira. Tu jadi gambarannya kuncinya makruh baca Quran ketika mendengar Al-Fatihah imam. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, wa tukrahu fi halin nu'asi. Dan makruh juga membaca Al-Quran kapan? Di saat sedang mengantuk. Jadi kalau katakan tuak Bapak dan Ibu, tidak usah berhenti baca Quran dulu. Jangan dipasok-pasokkan.
Maghrib menjelang Isya di surau sini dibaca Quran. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna. Kalaulah model itu keadaannya rancak baca sudah sadaqallahu lazim ala lu'banan lu doa gitu. Kenapa makruh membaca Quran saat sedang mengantuk? Khawatir nanti kalau masih dalam keadaan mengantuk membaca Quran, salah yang dibaca. Apalagi kesalahannya itu sampai merubah makna. Kalau berubah makna bacaan dari yang dibaca, maka jangan dapat pahala, bahkan terhitung dosa orang di saat itu. Jadi kalau lah ngantuk awak baca Quran, sadaqallah, tutup si Qurannya lagi. Kenapa? Makruh membaca Quran dalam keadaan mengantuk. Kemudian yang keempat, aku yang mohon maaf, sebelumnya mohon maaf. Wa kadza fi halatal khutbati liman yasma'uha, kata Imam Nawawi, wala tukrahu liman yasma'uha bal tustahabbu, hadza huwal mukhtarus sahih. Dan seperti demikian juga makruhlah membaca Al-Quran kapan? Ketika khatib sedang berkhutbah. Dan makruh juga membaca Al-Quran ketika sedang ada taklim pengajian. Kau yang menyampaikan bukan nama, mohon maaf. Dan nanti lain pula nyinggung-nyinggung, tak nyinggung-nyinggung tak. Imam Nawawi ni cerita itu. Jadi saat khatib sedang khutbah di hari Jumaat, yang dia jangan buka je Quran baca oleh tu lah. Simak siapa kecil khatib tadi. Sedang taklim pengajian model kini, guru sedang mengaji, ustaz-ustaz kita sedang mengaji, maka jangan dibuka je Al-Quran untuk dibaca. Makruh hukumnya. Kenapanya makruh? Adab kepada Quran tidak ada karena disambiakan dengan mengaji. Adab mengaji tidak ada karena disambiakan dengan membaca Al-Quran. Padahal ikut kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saatlah ada pengajian, khutbah, tak usah baca Quran dulu. Boleh melihat Quran tu sedang mengaji, boleh. Kapan? Ketika kita ngaji tafsir. Kata ustaz awak mengatakan, apa kata ustaz awak? Bapak ibu kita belajar tafsir surat An-Nisa ayat 136 sampai 139 misalkan. Bapak ibu buka Quran mencari itu, kuliah tak masalah. Atau guru kita menyampaikan Quran surah Al-Fat ayat 29 model tadi, bapak ibu cari Al-Fat ayat 29, boleh. Tapi jangan ketika guru mengaji awak sibuk ke baca Quran di bawah. Ndak hebat dia tu dah, makruh kerja model itu. Makanya pernah kami kajian, sedang kajian di situ, ibu-ibu tu duduk di situ, di kambangnya lah Quran kadang-kadang. Ambo tanyakan, ibu baca Quran? Iyo, batu. Yang mendengar kaji kan telingo yang baca beliau. Itu jawabannya. Yang mendengar kaji telingo dan mulut membaca Al-Quran. Jadi anggapan beliau, telingo dapat pahala dek mendengar kaji, mulut dapat pahala membaca Quran. Padahal adabnya tidak ada. Makruh hukumnya. Maka ketika di majlis ilmu mendengarkan khatib berkhutbah atau sedang guru mengaji, membaca Quran saja makruh, apalagi yang lain-lain. Apalagi tak. Itu maksudnya. Lain-lain tu apa maksudnya? Kok salat sunat, salat apalah. Karena kan banyaklah kejadian Bapak Ibu. Apa kejadiannya? Kalau kajian-kajian siap subuh menjelang syuruk. Syuruk kan 6.20 anggap 6.20. Kadang 6.20 tu masih mengaji je guru seketik lain. Tangguanglah seketik lagi disampaikannya. Tapi deklah nampak 6.20 syuruk kok, anak jemaahnya langsung aja tagak kelakang ni kok. Maka itu salat syuruk. Maka kan tidak ada adab bermajlisnya. Kalau mohon maaf, ketika duduk di majlis ilmu, niat prioritasnya bukan mencari ilmu, maka takkan ada keberkahan ilmu itu bagi kehidupan. Dan rata-rata memang majlis ilmu hari ini niatnya bukan mencari ilmu. Rata-rata, Amba punya pengalaman baru malam Ahad kemarin, malam Minggu, Amba diundang orang ngaji
peringatan 1 Muharram ke meninjau. Mudah sebutlah di matampeknya. Pokoknya ada lapangan cik. Di lapangan itulah acara peringatan 1 Muharram. Apa acaranya cik? Tabligh akhbar peringatan suara. Jadilah je. Jam berapa mulai mengaji? Jam 9 katanya. Jam 9. Maka jam 9. Karena siap Isya kami pawai obor dulu katanya. Oh jadi je. Jadi berangkatlah maghrib. Berangkat maghrib pakai motor berangkatnya. Karena kami kamar-kamar tu langsung pakai motor. Bukan langsung pakai motor. Auto tu tak ada sebenarnya. Lain pun auto di rumah, auto orang tua. Kalau auto orang tua tu dipakai proposalnya panjang loh. Aku payah ya. Masuk proposal dulu. Tapi alhamdulillah beliau kalau hujan tadi beliau suruh pakai auto apa ni beliau. Tapi kalau ndak pilih suruh ke Honda, kenapa ndak ribet. Jadi berangkatlah kami jo motor. Berangkat ke motor maghrib sampai jam 8:30. 8:30 sampai bagi khabar ke panitia, lalu diantarlah awak duduk, siap duduk. Ditunggulah masih pawai obor, ditunggu tamu-tamu dulu. Ada yang ditunggu tamu undangannya Pak Bupati Agam, kemudian ibu staf ahli ke Pemda Agam, kemudian banyaklah Allah datang. Mulailah acara jam 9:30. Majulah MC-nya, siap maju MC, dibuka dengan mengaji Al-Quran. Kegiatan pertama sepatah kata dari ketua panitia. Yang kedua sepatah kata dari wali negeri. Yang ketiga sepatah kata dari perantau Jakarta. Dan keempat sepatah kata dari perantau Palembang. Dan kelima penampilan rebana. Rebana dulu. Lah sudah cek lagu ke curang, tambah cek lagi Pak Bupati belum tiba boleh dia curang. Jadilah tambah cek lagi sedang rebana yang kedua datang Pak Bupati. Jadi dia disambut Pak Bupati datang dulu. Lah sudah tu rebana selesai, lalu kemudian kata sambutan dari Bapak Camatnya. Sudah Pak Camat, barulah kata sambutan Pak Bupatinya. Waktu jam 9 malam tu ramai orangnya di lapangan tu, anak-anak je ramai, anak-anak MDA di bawah malam tu salahnya ramai orang. Tapi deklah lama bana kata sebutan-sebutan, anak-anak lah pai jalan sebagian keluar, yang bapa ibunya pun lah pai dah sebagian. Sampai Pak Bupati jam sabalih malam lewat 5 minit, ke CMC-nya, marilah kita masuki acara puncak kita. Jam sabalih malam Bapak Ibu bayangkan, baru kamu mengaji baru. Sudah awak duduk menunggu saja 8:30 di sini. Kemudian jemaahnya jam sabalih itulah mulai pulang-pulang, tak para orang lagi. Adalah sebagian orang yang bagi kata sambutan tadi, siap lagi kata sambutan izin pulang. Akhirnya tinggal sawak leh. Patah semangat mau jadinya. Dia agak kecewa sekali itu. Masa mau itu jam sabalih baru mengaji, jam sabalih ngaji setengah jam saya mengajinya. Lama-lama setengah jam. Dah enak kondisi lain. Setengah sebalik, setengah dua balik. Setengah dua balik siap mengaji. Kita mendoa sampai jam 2 balik kurang seperempat. Doleh kurang seperempat. Lah siap buat mendoa tu. Pas turun dari pentasnya. Ndaklah begitulah orang dah. Istilahnya orang lah sibuk sekali sen. Sibuk lah bercerita je perantaunya. Sibuk ikut-ikutnya. Akhirnya mau tamuan tu sudah. Ambil balik lah je. Jadi elok-elok Ustaz. Elok-elok saya kecil je. Awak arwah kecil aku ada dia makan lalu jadi lalu tak ada. Jadi pulanglah jam 2 balik malam mau berangkat dari meninjau tu. Tiba mau jam 1:30 di rumah Ustaz. Jadi kan nampak walaupun tulisan acaranya tabligh akhbar peringatan 1 Muharram, tapi bukan pengajian tu nampak prioritasnya. Maka saat taklim pengajian itu jangan diselang-selingi salat sunat. Kalau guru kita subuh tu sedang mengaji, walaupun masuk waktu syuruknya, tungguan sabantar lagi. Guru tu pasti tahunya itu asalah masuk syuruknya berhenti deh. Maka tunggukan. Kecuali kalau salat tahiyatul masjid, tak masalah. Kita sedang ngaji, bapak ibu baru datang, salat bapak ibu sekali, boleh, tak masalah. Karena awak baru datang. Jangan sedang duduk di majlis ilmu, nanti masuk waktu salat. Bahkan ada yang lebih parah. Kajian siap maghrib sampai isya. Kajian siap maghrib sampai isya. Pas di waktu isya, babunyilah jam-jam bah. Titit, titit, titit. Kiranya guru aku ada yang kali sampaikan seketik dari tangguang. Tak lewat 10 minit. Kira-kira lalai nak wak sembayang bapak ibu. Lalai nak wak solat.
Kini Isya 8 kurang seperempat. Guru buat ngaji, dia ada yang kali sampaikannya lewat sampai 10 minit lewatnya. Atau 15 minit lah sampai jam 8 pas. Baru wak salat jam 8 pas. Lalai tak salatnya. Bagi gambarannya, karena mau pernah pengalaman kita ngaji siap maghrib sampai Isya. Pas ngaji maghrib sampai Isya, berbunyilah jam tu. Titit 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 titit. Aki capak di bawah tu. Alah mengaji dulu Ustaz, lalai dok sembahyang dekat kecilnya. 5 tahun yang lalu pengalamannya pahit luar biasa. Sedang ngaji yang mau mada kini, sedang kajian mada kini, masuklah bunyi tu, titit 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 dia. Ndak ditagahnya mengaji dah, tapi yang mic ko dimatikannya di pengurus dari mihrab tu langsung. Sudah dimatikannya, langsung pengurus tu azan Isya sekali. Alasannya cik lalai. Kini yang mau tanya, yo lalai tendak apa itu? Kok orang kalau tidak paham hukumnya begitu? Bagi gambarannya, guru kita mengaji, menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Yang wajib tu kapan? Ketika yang dituntut ilmu dan fardu ain. Apa ilmu yang fardu ain? 2. Pertama akidah tauhid, dan kedua fikih. Itu fardu ain wak mempelajarinya. Makna fardu ain, setiap kita wajib mempelajarinya. Akidah cek, fikih cek. Akidah mengenali siapa yang disembah, sementara fikih mencari tahu bagaimana cara menyembahnya. Dalilnya mana? Quran surat 20 Taha ayat 14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Kini guru sedang mengaji nan dua tuah barang wajib ko fardu ain hukumnya. Perlu kedua-duanya, akidah perlu, fikih perlu. Akidah perlu tak apa itu? Perlu apa tidak? Bagi contohnya, ngaji akidah tu kan agak rumit. Enggak rumit ngaji akidah tu. Ngaji sifat 20 tu kan rumit. Bagi gambarannya, Allah bersifat iradat. Apa itu iradat? Berkehendak. Itu sifat Allah tu, Allah yang punya. Kini bapak ibu ke masjid, duduk di masjid kini, keraja elok, keraja buruk. Keraja elok, atas kehendak Allah apa tidak? Kehendak Allah. Ya. Pas keluar dari masjid kau nanti, kau mohon maaf, contoh saja. Keluar dari masjid kau nanti, sedang di jalan, tapa gunjangan orang. Mampa gunjang orang tu elok buruk apa itu? Buruk. Atas kehendak Allah apa tidak? Ha? Kita duduk di masjid kini, elok atau buruk apa itu? Elok. Atas kehendak izin Allah apa tidak? Yo. Kemudian keluar nanti tapa gunjangan orang, keraja elok buruk? Buruk. Atas izin kehendak Allah apa tidak? Tidak. Kalau bukan karena kehendak Allah, berarti manusia bisa berkehendak tanpa adanya kehendak Allah. Ia bisa awak berkehendak tanpa ada kehendak Allah? Tak bisa. Berarti awak mampu gunjang orang di luar nanti itu atas kehendak Allah apa tidak? Yo. Berarti izin Allah mampu gunjang orang berarti. Nah, jadi ba'adu dua kaji yang seketik itu kan di akidah sebutnya. Ndak lain, ndak dicari di tauhid sebutnya. Atau kemudian beriman dengan kadar baik dan kadar buruk, kan akidah. Beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan ketentuan Allah yang buruk. Bapak ibu ditentukan oleh Allah hidupnya, mobil banyak, rumah banyak, sawah banyak, kayu gadang. Elok baik atau buruk? Ketentuan Allah? Ya. Tiba-tiba ada orang lain kena musibah, kok ujian lah namanya, kok musibah lah namanya, kok peringatan, kok cobaan apalah namanya pokoknya. Karena rumahnya kena musibah, hancur, keluarganya meninggal, harta bendanya habis. Baik atau buruk? Buruk. Ketentuan Allah kah? Ya. Jadi ada Allah kau menentukan magiah dan buruk untuk manusia. Lah ya Allah magiah dan buruk untuk manusia apa itu? Tidak. Berarti orang yang tadi rumahnya hancur, anaknya meninggal atau nyali itu elok atau buruk? Elok. Buruk.
Buruan. Kalau itu buruan ketentuan Allah apa tidak? Berarti ada Allah tu bagian buruan untuk awak? Lain. Tidak. Itu baru kasih tadi. Jadi makna beriman dengan kadar baik kadar buruk. Kan di mana sebutnya? Kan di akidah sebutnya. Jadi dikaji satu persatu itu wujud tu apa, kidam tu apa, baqa mukhalafatu lil hawadis, wujud Allah tu ada. Bertemu dengan orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, gampang menjawabnya. Maka jawab je hukum akal saja, nanti hukum syariat akal saja. Apa makna akalnya? Meja. Andai di atas dunia ini tidak ada meja sama sekali, yang ada cuma cik. Ketika di atas dunia kau tidak ada meja, yang ada cuma cik meja itu saja, kira-kira Bapak Ibu, yakin tak Bapak Ibu ada yang membuat meja yang cik tu? Yakin apa tidak? Atau janjian di suap teh bim salah bim dibosan sekali. Atau ada yang membuat? Jangan banyak mejanya, satu mejanya, yakin awak berarti ada yang membuat meja walaupun mejanya cik. Kini alam semesta nan luar biasa kuah. Dari tumbuh-tumbuhan, makhluk dan sebagainya, bagaimana mungkin ia ada tanpa ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang saat mengaji akidah, bertambah kuat keyakinan imannya, dipandangnya alam semesta, maka bertambah yakin ia bahawa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita pai menanam, wak balilah bibit limau di pai buah, lalu wak tanamlah di limau tu di rumah. Pas ditanam, tanahnya itu, pupuknya itu, limaunya itu, paslah tumbuh gadang, yang cik manis, yang cik agak ambar, kok bisa? Itu kan bukti itu bahasa Allah itu ada. Sia yang membuat limau tu manis cik, ambar cik, kan bukti Allah itu ada. Jadi dikaji itu wujudnya, kidamnya, bakhalnya. Guru sedang mengaji akidah atau ngaji fikih? Apa hukum ngaji akidah fikih? Fardu ain, wajib. Salat di awal waktu wajib atau sunnah apa Ibu? Salat di awal waktu sunnah atau wajib? Wajib. Kalau wajib salat di awal waktu, pernah Bapak Ibu waktu zuhur sama satu Bapak Ibu sembahyang jam 1? Lama dosa siapa Ibu? Kan tak di awal waktu tu azan orang masuk, langsung sembahyang sunat, langsung sembahyang. Jadi salat di awal waktu wajib atau sunnah? Nanti ada kajiannya di fikih itu, waktu-waktu salat. Waktu salat tu 5, waktu afdal, waktu sunnah, waktu mubah, makruh, haram. Salat di awal waktu itu sunnah. Ngaji akidah fikih wajib. Basobok yang wajib dengan yang sunnah, yang didahulukan. Dulu yang wajib. Tak lewat pun guru mengaji lewat isya gak imam balik ini, lalaikah? Tidak lalai. Jadi jangan dijadikan agama itu sebagai bentur-benturan. Lah ngaji dosa, lalai lah sembahyang mereka. Kalau memang dek mengaji guru lalai wak sembahyang, maka ketika azan zuhur, taluk nak dia pak tu mantikan orang menggalih masalahnya. Lutut kadai pak lalai sembahyang, ni taluk. Apa kok ketika guru ngaji taluk ngecek begitu? Namun bukan makna menghargai gurunya, tidak, menghargai ilmu yang disampaikan. Jadi ilmu itu harus dihargai. Kadang dia sibuk sedang mengaji, lalai sembahyang sat, leboh, asal apa bunyi itu leboh sekali gelisah. Tiba di pasar, lah azan orang, lah kamai orang, lah sembahyang orang, dia lengah-lengah je baru. Jadi jangan agama kau dijadikan benturan, sehingga tak berkah ilmu itu didapatkan. Jadi saat taklim pengajian, khatib sedang berkhutbah, ada setelah itu. Jangan kerjakan yang lain. Sedangkan Quran saja kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, makruh membacanya di saat khatib berkhutbah maupun di saat taklim pengajian itu. Maka itu nan dimakruhkan oleh beliau, dimakruhkan oleh Imam Nawawi dengan dasar hadis Nabi tadi, riwayat Imam Muslim pada hadis 479 dan 480, Nabi melarangku membaca Quran ketika ruku dan sujud. Makna melarang bukan sampai haram, tapi jatuhnya cuma ke makruh saja.
Maka kana yang tadi Bapak dan Ibu, makruh membaca Quran ketika ruku dan sujud, karena di dalam ruku sujud ada ketentuan tersendiri, disuruh berdoa dan meminta. Apa yang diminta? Fadlan wa ridwanan, keutamaan dunia minta, keutamaan akhirat minta juga. Dan yang kedua yang dimakruhkan bagi seorang makmum tak kala mendengar imamnya membaca Al-Fatihah. Dan ketiga, makruh juga membaca Al-Quran ketika sedang mengantuk, dan makruh juga membaca Quran ketika taklim pengajian atau mendengarkan khutbah pengajian. Maka pasang niat yang baik setiap taklim pengajian, setiap kita menjalankan perintah untuk kewajiban Jumat, maka niatkan itu untuk mencari ilmunya Allah Ta'ala. Yang paham ilmu kan bukan dari guru. Siapapun gurunya mengaji, yang paham ilmu itu bukan dari guru, pahamnya datang dari Allah Ta'ala. Maka setiap bapa ibu hadir di majlis-majlis ilmu, minta ke Allah, ya Allah, tolong pahamkan nambah terhadap anak disampaikan kaji nanti ya Allah. Minta pahamnya, sehingga paham itu didapat, akhlak kita pun berubah dengan ilmu yang dipelajari. Jadi jangan sekedar hanya sebatas isi waktu. Dia mau sampaikan dulu, bapak ibu ikut tak pengajian siap subuh mereka lain bako dia sambil menunggu syuruk sambil menunggu syuruk. Atau kemudian bapak ibu ikut tak mengaji siap maghrib lain bako mengaji siap maghrib, dia tangguang pulang beko isya balik kan mari balik tangguang pulang saja. Jadi sama je kini bapak ibu pergi mengaji tak, yo batu takut ikan bangin, contoh saja. Takut ikan bangin misalkan, tak ada hilang. Jadi jangan awak panik duduk di majlis ilmu, tapi ilmunya tidak didapat, keberkahannya juga tidak diperoleh. Saat duduk di majlis ilmu, bukan minta dihargai gurunya, tidak, tapi kita menghargai ilmu yang disampaikannya. Ketika ilmunya bisa kita hargai, maka disitulah ilmu itu bermanfaat bagi seseorang. Kami dulu ngaji bapak ibu, ngaji adab tu paling tinggi, luar biasa. Dulu ngaji kami dengan guru kami lah, berceritakan juga almarhum Biaskan Yusin, ngaji malam duduk dek panik ke basandang rakam ada tu tangan duduk selo pi madekah kecek beliau itu pulang melang belah cek dia. Orang itu sih kalimat dia sekali, dia kan ngecek orang-orang saja, pulang melang lah mengapa ya, dia tak ada perhatian ke kaji cek dia. Itu duduk dia. Kadang kami mau ditujuk memacik-macik kitab dulu, kitab yang dipelajari itu dipacik di bawah letaknya, tak bangkit katil, dirambahnya kaki dia rotan cek. Ambil dia rotan merambah kaki. Bakok biar rotan kaki biar. Tak ada taratian ke kitab. Tinggian letak kitab kecil. Model itu orang tinggi-tinggi luar biasanya. Jadi dek keberkahan ilmu itulah makanya sampai ini banyak orang-orang tua sesuatu tu kaji itu tak kena sampai kini. Bahkan dalam film tu hafal jadi kepala beliau baru. Lah 102 tahun umur beliau. Sedangkan awak baru patang tu sampai pesantren baru 7 tahun yang lewat, malah sembuh dan lupa dia. Kenapa? Adabnya. Keminta pahamnya dan isi yang lain. Kenapa? Karena baca Quran saja makruh di saat sedang mendengarkan taklim pengajian dan khutbah. Inilah pendapat yang terpilih dan sahih, kata Imam Nawawi mengatakan. Itulah maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sajalah Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan pagi ini di jam 9. Kalau ada ditanya Bapak Ibu, kalau tidak kita tutup dengan doa. Ya Pak. Tadi makruh membaca Al-Quran di rukuk dan sujud. Ya. Sementara ajaran yang kaji-kaji Ustaz selama itu ada doa nak baca sewaktu Rukuk sujud akhir ya. Ada tiga permintaan ya, surah Fatimah, kemudian doa berikan rezeki ya. Itu apa tak berasal dari Al-Quran? Ya. Memang di saat sujud rukuk anjurannya berdoa. Hadisnya ada aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wasajidan faqfir doa. Sedekat-dekat manusia dengan Allah ketika bersujud, maka banyak-banyak berdoa. Memang tuntutannya banyak berdoa. Lalu doa yang kita pakai doa-doa yang masyhur dalam Quran.
Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah kan dalam Quran. Rabbana zalamna dalam Quran. Banyaklah doa dalam Quran. Doa-doa dalam Quran tu baca ketika sujud dan ruku. Apakah makruh juga? Maka di saat orang berdoa dalam ruku sujud memakai doa yang tertulis dalam Quran, itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Nyo membaca doa di Quran sebagai doa, bukan sebagai tilawah. Itu bedanya. Makanya sama je orang haid, perempuan haid. Perempuan kalau haid kan membaca Quran tak boleh. Tapi kami ingin berdoa, tak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh apa tidak? Kan doa dalam Quran. Kalau niatnya untuk tilawah membaca Quran, tak boleh, haram. Tapi kalau niatnya sekedar untuk berdoa dan kebetulan lafaz doa itu datang dari Allah langsung, awak niatkan untuk berdoa, boleh bagi perempuan haid. Jadi tiba sujud rukuk mau ditujukan. Jadi tidak masalah pakai doa. Kenapa? Awak memanggil doanya dengan niat untuk berdoa, bukan untuk tilawah. Ya tak? Nah, Pak Ibu? Nah, Ibu? Kalau sedang azan, bagusnya dihentikannya. Nah, karena untuk menjawab azan kan ada kesunahan pula. Nah, jadi ketika nampak waktu tu masuk orang ke azan, selesaikan saja bacaan Al-Qurannya. Memang ada nanti adab-adab lainnya, termasuk itu salah satunya. Ketika akan azan, maka dianjurkan juga mendengarkan azan. Jadi nanti di kitab Imam Nawawi itu ada yang lebih lagi. Jangan azan, jangan baca Quran. Kita sedang baca Quran. Saat sedang baca Quran, lewatlah seseorang di depan awak. Yang lewat tu orang yang alim, orang yang punya ilmu luar biasa, ilmu agama. Dan yang kedua, orang tu orang yang saleh, amal ibadahnya santiang. Ketika orang alim tu lewat, orang saleh tu lewat, maka disunnahkan bagi orang yang membaca Quran menghentikan bacaan Qurannya dan menyampaikan salam ke orang yang datang tadi. Oleh itu di kitab Imam Nawawi, nanti saya lihat di kitab At-Tibyan beliau. Jadi orang saja datang oleh itu, apalagi panggilan-panggilan Allah Ta'ala. Ya Bu ya? Bapak Ibu? Nah, sekian Bapak Ibu saya kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan setiap ilmu yang dipelajari bisa jadi kita amalkan dan memperbaiki kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga minta kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berilah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ma yanfa'una wa zidna ilma wa 'allimna ma yanfa'una, dan kemudian jadikan juga yang sudah kami pelajari ini bermanfaat bagi kami. Wazidna ilma, dan tambahkan pula ilmu itu bagi kami. Allahumma Allahumma 'allimna ma dzakirna, ya Allah beritahu kami apa yang kami tidak tahu. Wa dzakirna ma nasina, dan ingatkan pula apa yang kami lupa. Wahdina ila siratil